Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan KKR Net yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tamrin, Jakarta. Dengan topik Yesuslah Jawaban. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani akan menyertai saudara-saudara umat Tuhan. Bila saat ini Anda merasa diberkati, bolehlah kiranya membagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara, dan keluarga terdekat. Malam ini kita juga akan diberkati dengan lagu pujian yang akan dibagikan. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, setiap malam dan malam ini kami memiliki tim doa khusus untuk mendoakan Anda yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Pembahasan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Gromiko Ginting. Malam ini berjudul Jawaban akan Kematian. Mari kita sama-sama mengikuti KKR Net malam ini, malam yang keempat. Tuhan memberkati. Something good is on its way. He
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda pada malam hari ini. Kita masih tetap dalam kebersamaan di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menikmati kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, tidak hanya dalam satu hal, tidak hanya dalam dua hal, dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi tetap biarkan diri Anda, tetap biarkan kehidupan Anda berada di dalam kinerja Tuhan. Dan biarkan Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan Anda, karena kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita puji Tuhan pada malam hari ini, kita dapat melanjutkan kembali KKR Net Jemaat Tamrin. KKR di mana satu kesempatan bagi kita untuk menemukan kembali bahwa Yesus adalah jawaban. Kita telah melihat bahwa Yesus adalah jawaban akan kesusahan hidup kita. Yesus juga jawaban atas segala keselamatan kita. Yesus segala jawaban yang kita butuhkan hari ini. Dan tetap selalu gantungkan pengharapan Anda di dalam Yesus. Dan malam hari ini kita akan mempelajari satu topik yang menarik. Bagaimana yang terjadi ketika seseorang meninggal? Lalu apa yang akan terjadi ketika seseorang meninggal? Dan bagaimana kita memahami dengan baik tentang kematian itu? Dan sebelum kita melanjutkannya, saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini, Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan membiarkan Roh-Mu berkuasa mengubah hidup kami, mengubah paradigma kami, untuk menjadi sama di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami dari awal sampai akhirnya acara ini. Biarlah Roh Kudus yang beracara menuntun hamba sebagai pembicara dan juga seluruh pemirsa sekalian, sehingga hati kami dapat dimerdekakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu kali saya sangat kaget sekali. Kenapa saya katakan demikian? Ketika anak saya yang paling kecil mengatakan saat kami sedang mengadakan pelayanan di sebuah kuburan, oleh karena adanya anggota jemaat yang meninggal dunia, maka anak saya yang kecil mengatakan, "Papa, kapan kita akan mati?" Dan ketika saya mendengar pertanyaan itu, saya saling menatap dengan istri saya. Dan kami harus memberikan jawaban yang sesuai dengan tingkat umurnya. Dan kami mulai memberikan penjelasan yang sesuai dengan pengertiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita mendengar tentang kematian, kita mengalami satu perasaan yang berbeda. Ada yang mengalami perasaan takut yang luar biasa. Ada juga yang mengalami rasa sedih. Ada juga mengalami rasa khawatir. Dan ada banyak perasaan ketika kita berbicara tentang kematian. Bagaimana kematian itu menjadi satu hal yang menakutkan bagi setiap orang di dunia ini. Namun pada malam hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan untuk memahami bagaimana firman Tuhan membicarakan tentang kematian dan bagaimana sebenarnya keadaan kematian itu sendiri dan bagaimana kita terbebas dari rasa takut
atas sebuah kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk kita pahami dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak pernah merancang kematian. Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan manusia. Namun pada satu ketika kematian menjadi upah dari dosa itu sendiri. Ketika pelanggaran manusia atas perintah Tuhan, maka manusia pertama mengalami segala sesuatu yang diakibatkan dan menjadi upah dari dosa itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang kematian, di dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana firman Tuhan menuliskan, ketika itulah disebutkan, Tuhan Allah membentuk manusia, dikatakan, dari debu dan tanah. Dalam bahasa Ibrani, debu tanah ini adalah Adamah, ya. Dan dikatakan di ayat itu, menghembuskan atau Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidupnya. Demikianlah dikatakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Jadi ada satu proses yang sangat jelas terjadi sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Secara sederhana kita bisa membuat rumus bahwa manusia atau makhluk yang hidup terdiri dari debu tanah ditambah dengan nafas hidup, ya. Ada bahan, kemudian Tuhan berikan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, dan dalam bahasa Inggris disebut the living soul. Dengan kata lain, manusia itu dapat hidup apabila kedua unsur ini terjadi. Ada debu tanah dan ada nafas hidup, maka manusia menjadi makhluk hidup. Namun sebaliknya, bila mana tubuh atau debu dan tanah itu tanpa nafas hidup dari Tuhan, maka manusia itu menjadi mati, ya. Jadi tubuh ditambah dengan nafas, maka itulah manusia yang hidup. Alkitab dengan jelas mendefinisikan sebuah kehidupan itu seperti apa. Nah, namun apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, firman Tuhan katakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ada yang menarik dengan kata nafas dan roh ini, ya. Alkitab seringkali dalam bahasa Ibrani menggambarkan nafas dan roh ini secara bergantian. Ketika seseorang mati, tubuhnya menjadi debu, dan dikatakan tadi di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, roh ini yang sebenarnya nafas yang dimana Tuhan berikan sejak di awal itu kembali kepada Tuhan. Dan nafas di sini tidak ada wujudnya. Dan nafas ini bukan O2, ini bukan oksigen. Dan bisa kita bayangkan, kalau itu adalah oksigen, maka mungkin tidak ada orang yang akan mengalami kematian di dunia ini. Karena oksigen bisa dibeli, oksigen bisa didapatkan di mana saja, sehingga oksigen itu bisa membuat orang. Tetapi ini bukan sekedar kadar kandungan yang seperti itu, tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Jadi orang yang hidup, the living soul atau makhluk yang hidup, terdiri dari debu dan tanah ditambah dengan nafas hidup. Sementara manusia yang mati, debu dan tanah tanpa nafas dan hidup. Ini adalah rumusan yang sangat sederhana, ya. Ada kata yang menarik dengan living soul atau jiwa yang hidup. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 3 sampai 4. Di sana firman Tuhan katakan, demi aku yang hidup, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, sungguh semua jiwa, kata Tuhan, aku punya. Orang yang berbuat jahat itu yang harus mati, ya. Jadi jiwa itu adalah orang itu sendiri. Jadi jiwa adalah satu kesatuan di dalam tubuh manusia. Jiwa adalah satu istilah yang disebutkan kepada orang itu sendiri, kepada manusianya.
dan jiwa itu dapat musnah. Ya. Persamaan yang berasal dari kitab Kejadian 2 ayat 7. Kalau kita perhatikan tadi, Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan kita adalah berkebalikan dalam kematian. Ya. Kematian artinya berhenti dari kehidupan. Tubuhnya menjadi debu dan nafasnya kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika seseorang mengalami kematian? Bagaimanakah keadaan orang mati itu? Ketika seseorang mengalami kematian, maka semua sistem di dalam tubuhnya berhenti. Ya. Mulai dari otaknya hingga sampai seluruh organ-organnya tidak lagi berfungsi sama sekali. Dia tidak dapat mengetahui atau mengingat sesuatu. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika seseorang sudah mati, maka dia masih mempunyai pikiran. Tidak. Ketika dia sudah mati, dia masih mempunyai perasaan. Tentu tidak. Bahkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 6, firman Tuhan katakan mengenai orang yang sudah mati ini, baik kasih mereka dikatakan, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Jadi tidak ada lagi kasih di dalam diri seorang yang sudah mati. Karena sudah tidak tahu apa-apa lagi, tidak ada lagi kebencian, tidak lagi kecemburuan bahkan. Itu sudah lama hilang. Firman Tuhan katakan. Kalau orang mati tidak mempunyai kesadaran, maka mereka tidak mengetahui apapun lagi yang sedang terjadi. Semua perasaan itu stop. Semua perasaan itu berhenti. Itulah sebabnya Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dan dilanjutkan, tetapi orang yang mati, firman Tuhan katakan, tidak tahu apa-apa. Ya. Hanya orang hidup yang mengerti, mengetahui, berperasaan, berpikiran. Tetapi orang mati, firman Tuhan sekali lagi katakan, tidak tahu apa-apa. Kematian Alkitab nyatakan itu seperti tidur tanpa mimpi. Alkitab menyebutkan kata tidur sebanyak 54 kali. Dan Yesus mengajarkan bahwa kematian itu seperti tidur. Dan ini mengingatkan kita akan satu kisah di dalam Injil Yohanes pasal 11. Di ayat 11 sampai 14. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati, dia mendeskripsikan, dia menggambarkan kematian itu adalah sebuah tidur. Itulah sebabnya dikatakan oleh Yesus di dalam ayat itu, di Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, Lazarus, kata Yesus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku, kata Yesus, akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, kata mereka, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati disebutkan di ayat itu. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang di ayat 14 itu, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati selama 4 hari sebelum Yesus tiba. Bayangkan, tidak ada satu keadaan yang dinyatakan di Alkitab bagaimana keadaan Lazarus ketika dia mengalami kematian. Yesus menemukan dia setelah 4 hari menjalani kematian. Namun ketika Yesus pergi ke kubur Lazarus, kita tahu cerita itu. Yesus membuktikan bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk membangkitkan orang mati seperti membangunkan
orang yang sedang tidur. Dan Lazarus bangkit dari kubur dan dia bangun dari tidur. Ini adalah satu penghiburan bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena penghiburan yang paling terbesar yang seorang Kristen dapatkan ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, bahwa orang-orang yang terkasih, yang meninggal, yang mengalami kematian di dalam Tuhan, mereka sedang dalam keadaan tidur. Dan mereka sedang beristirahat. Dan pada satu hari nanti, mereka akan dibangkitkan. Dan keyakinan inilah yang Yesus katakan. Sehingga di dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus katakan kepada mereka di tengah-tengah suasana yang sungguh luar biasa itu, Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus sedang mengarahkan pikiran orang-orang untuk melihat bahwa di dalam Yesuslah kebangkitan dan hidup. Dia katakan, lebih lanjut disebutkan di ayat itu, barang siapa, Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan percaya kepada Yesus, maka kematian bukan akhir dari segala-galanya di dalam dunia ini. Orang-orang yang mati di dalam Kristus hari ini sedang tidur di dalam kubur, ya. Bagaimana kita tidur? Hanya saja tidurnya ketika kematian, tidur tanpa mimpi. Kita tidak tahu ketika orang sedang mengalami tidur, dia tidak tahu keadaan terjadi di sekitarnya. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 firman Tuhan katakan selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus untuk menegaskan kembali agar orang Kristen memiliki pemahaman yang tepat tentang kematian ini. Paulus katakan selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kenapa demikian? Kata Paulus, supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ketika kita mengalami keadaan duka, mungkin saja ada salah satu anggota keluarga kita yang telah beristirahat, yang telah meninggal, yang telah mengalami kematian, dan meninggalkan kesedihan bagi kita, meninggalkan duka cita bagi kita. Tuhan mengetahui keadaan itu. Dan itulah sebabnya nasihat firman Tuhan ini katakan melalui Rasul Paulus, dia katakan, kami mau, saudara-saudara, agar kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kenapa demikian? Di ayat 16 dilanjutkan oleh Rasul Paulus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, disebutkan di ayat itu, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan kemudian apa disebutkan? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Ini satu kepastian di dalam kekristenan kita hari ini, bahwa ada waktunya kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Sesudah itu Rasul Paulus katakan, kita yang hidup, yang masih tinggal. Artinya apa? Kita yang hidup, yang belum menjalani kematian, ketika Yesus datang kedua kali ke dunia ini, kita yang hidup, yang masih tinggal, dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Siapa ini mereka? Yang orang yang mati tadi yang dibangkitkan.
Jadi sekarang kedua-dua bagian ini sudah mengalami satu kehidupan yang tidak lagi mengalami kematian. Dan apa yang akan dilakukan? Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, di ayat 18 dikatakan, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ini satu kabar baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kematian itu adalah tidur sementara. Oleh karena kematian itu akan berakhir dalam satu kebangkitan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lantas kita bertanya, bagaimana dengan kehidupan kita di dunia ini? Apakah di dunia ini ada keabadian? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan sebagai makhluk yang hidup, yang tidak abadi, yaitu mereka dapat mati oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan. Seandainya mereka setia dan menurut kepada Tuhan, sebenarnya kematian tidak perlu dialami oleh manusia. Tetapi kematian itu merupakan upah dari dosa. Roma 6 ayat 23 katakan, upah itu adalah maut. Akibat dari ketidakpatuhan, akibat dari ketidakmenurutan mereka kepada Tuhan, dan mereka menjadi takluk sehingga mereka mengalami kematian. Dan itulah sebabnya kata abadi ini merupakan kata yang tidak dapat binasa, kata yang tidak dapat mengalami kematian. Itu terjadi apabila manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Kemudian ada juga kata tentang jiwa, roh dan nafas. Di dalam Alkitab ada sebanyak 1700 kali. Tapi dari 1700 kali ini, Alkitab tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa jiwa, roh, dan nafas manusia adalah abadi. Karena yang abadi hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16, di sana dituliskan, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut hanyalah Tuhan. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa manusia dalam kehidupan ini adalah makhluk hidup yang tidak abadi, menjadi sasaran dari kematian. Tetapi ketika Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, ada satu perubahan yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Coba kita perhatikan di sana. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu, apa katanya? Satu rahasia. Rahasia apa itu? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kenapa hal ini begitu penting? Di ayat itu disebutkan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak
dapat mati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa sementara kita hari ini mengalami kematian, tidak lagi mengalami keabadian, tapi janji Tuhan, nanti kita akan mengalami keabadian ketika Yesus datang yang kedua kali. Inilah jaminan bagi seorang Kristen. Kematian itu hanya bersifat sementara, dan kematian itu akan berakhir di dalam kebangkitan untuk mendapatkan kekekalan ataupun keabadian. Dan itu disebutkan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10, mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa melalui Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelajaran ini kita mendapatkan satu sikap yang terbaik. Bagaimana kita menghadapi kematian dalam hidup ini? Bagaimana kita menghadapi kematian dari orang-orang yang kita kasihi? Kita mendapatkan jawabannya, bahwa kematian itu telah diselesaikan di dalam kebangkitan yang Yesus lakukan. Satu-satunya pemecahan dalam mengatasi perpisahan dengan orang yang kita kasihi hanyalah penghiburan yang dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika seseorang yang kita kasihi mengalami kematian, sesungguhnya mereka sedang beristirahat di dalam Yesus. Dan mereka akan dibangunkan pada saat kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan Tuhan sedang merencanakan satu reuni pertemuan yang luar biasa, di mana semua akan dikumpulkan untuk bertemu kembali. Bila mana seperti saya telah kehilangan ayah yang saya kasihi, maka saya nanti akan bertemu kembali pada saat pagi kebangkitan bersama dengan ayah yang saya kasihi. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, hal ini akan digenapi ketika firman Tuhan katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu terlalu memikirkan perpisahan tersebut. Kita tidak perlu terlalu bersedih di dalam keadaan tersebut. Dan kita tidak perlu berada dalam keterhilangan yang luar biasa, karena ini akan menuntun kita kepada hal-hal yang berbahaya. Banyak orang hari ini ketika tidak mampu mengatasi rasa kehilangan yang besar, maka dia mencari alternatif untuk tetap dapat berkomunikasi dengan orang yang dikasihi. Mereka berpikir bahwa orang yang sudah mati itu akan tetap hidup rohnya, dan mereka berpikir mereka bisa berkomunikasi. Dan inilah yang sedang terjadi, tidak hanya di dunia ini, tetapi di dalam kekristenan juga. Bagaimana ajaran-ajaran New Age hari ini mengajak orang untuk memiliki pengertian bahwa seseorang bisa berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Tetapi Alkitab secara khusus memberi peringatan kepada kita tentang hal ini. Apabila orang berkata kepada kita, mintalah petunjuk kepada arwah, kepada roh-roh peramal, ataupun kepada dukun berbisik dan komat kamit, kita perlu ingat Yesaya 8 ayat 19. Firman Tuhan katakan, bukankah satu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Alkitab dengan jelas menyatakan
bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada gunanya ketika kita mencoba untuk bertanya kepada orang mati, atau kita coba untuk berusaha berkomunikasi dengan orang mati. Mereka tidak tahu apa-apa. Pemecahan sejati dalam mengatasi penderitaan akibat perpisahan seperti ini hanyalah penghiburan di dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelajaran pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menghadapi saat orang yang kita kasihi meninggal. Bagaimana keadaan orang mati itu? Ada 4 cara sederhana menghadapi kematian tanpa rasa takut, menghadapi kematian tanpa kesedihan yang mendalam. Yang pertama, hiduplah dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus, sehingga setiap kita akan siap untuk menghadapi kematian kapanpun itu terjadi. Yang kedua, hiduplah melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita dituntun untuk hidup setia kepada hukum Tuhan. Dan kita akan siap untuk kehidupan di masa yang akan datang, di mana kematian itu tidak akan pernah ada lagi. Yang ketiga, pandanglah kematian sebagai satu waktu istirahat sementara. Istirahat yang mana suara Yesus akan membangkitkan orang yang mati itu saat ia datang kedua kali nanti menjemput umatnya ke dunia ini. Dan yang keempat, ingatlah akan penghiburan dan kepastian dari Yesus bahwa Dia akan menghiburkan setiap mereka yang berduka. Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan katakan, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan di akhir kalimat itu Yesus katakan, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Yesus memahami kesedihan Anda dan saya hari ini ketika kita menghadapi kematian. Yesus memungkinkan kita juga untuk mengatasi kesedihan itu hari ini karena kehilangan orang yang kita kasihi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, supaya oleh kematiannya atau kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita Dr. James Simpson. Dia adalah seorang dokter yang menemukan anestesi. Dia mengalami satu kehilangan yang sangat besar oleh karena anak sulungnya meninggal dunia. Dr. Simpson sebagai layaknya orang tua biasanya, dia sangat menderita. Setiap hari dia memikirkan anak sulungnya, setiap hari dia mengingat anak sulungnya. Tapi pada satu ketika akhirnya ia menemukan jalan pengharapan pada nisan anaknya. Ia mengukir kata-kata yang diucapkan Yesus mengenai penebusan Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan dia juga menuliskan di nisan anaknya ketika dia sudah menemukan pengharapannya. Yohanes 14 ayat 19. Di sana Yesus katakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristuslah satu-satunya pengharapan kita setelah seseorang mengalami kematian. Dan Kristuslah sumber pengharapan kita, oleh karena Dia berjanji Dia akan datang kembali dan Dia akan memberikan keabadian bagi Anda dan saya. Kita tidak akan pernah lagi hidup di bawah bayang-bayang kematian, karena kita memiliki kehidupan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, ketika kita telah mempelajari bagaimana menghadapi kematian itu, firman Tuhan dengan jelas menguraikan keadaan manusia yang diciptakan Tuhan dari sejak awal. Dia tidak pernah menginginkan kematian. Kematian itu merupakan upah dari dosa. Dan kematian itu sekalipun menyedihkan, memedihkan, tetapi kematian itu tidak dapat memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa kematian itu akan diselesaikan ketika nafiri berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan datang, dan mereka yang mati di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ketika seseorang sudah mati, dia tidak merasakan apapun, semua sistem tubuhnya sudah berhenti, dan dia akan mengalami kebangkitan di dalam tidur sementara. Biarlah pada malam hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membacakan firman Tuhan, memberikan pengharapan bagi kita, agar kita tetap selalu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggal di dalam kebenaran Tuhan, dan selalu berserah kepada Roh Kudus, sehingga Dia menuntun kita untuk tetap berada di dalam iman, sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan janjinya bahwa akan ada kebangkitan pada pagi yang cerah itu, untuk membangunkan setiap mereka yang tidur sementara di dalam kematian, mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan kiranya menolong kita sekalian mulai sekarang untuk tetap kita percaya kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh karena Tuhan memberikan jawaban atas kematian yang terjadi di dunia ini. Barangkali di antara kami mengalami perpisahan yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang kami kasihi, yang telah beristirahat sementara dari dunia ini dalam kematian. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami kembali adanya pengharapan kebangkitan pada pagi yang cerah itu. Saat Yesus Kristus datang kedua kali nanti, akan sanggup untuk membangunkan setiap mereka yang mati di dalam Kristus, untuk memperoleh satu kehidupan yang kekal di dalam keabadian yang Tuhan sediakan. Biarlah kiranya sementara kami menerima janji Tuhan ini, Roh Kudus Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami tetap taat di dalam firman Tuhan,
untuk kami tetap mencari Tuhan, untuk tetap kami mengutamakan Tuhan. Tolong kami, agar kami boleh tetap setia, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali nanti, kami dapat bertemu kembali di pagi yang cerah bagi setiap mereka yang percaya, bahkan orang-orang yang kami kasihi, yang telah menyerahkan hidup mereka di dalam Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Biarlah kiranya penghiburan dari sorga menjadi bagian kami. Tuhan memberkati seluruh pemirsa sekalian di mana saja berada. Ketika mereka mengalami kesedihan, Tuhan jamah hati mereka. Berikan kepada mereka kuasa kesembuhan, damai, sejahtera, sukacita yang datang dari Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then with the light from heaven filled my soul. He bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. Let us Tell him all about our trouble. Hear our faintest cry, And he will answer by and by. When you Feel a little prayer will turning. will Now a little fire is burning. You will Find a little talk with Jesus makes it right. Aku pernah hilang, Yesus mendapatkan. Sinar yang dari surga terangi aku. Cintanya padaku, tertulis namaku. Karena cintanya jadikan ku miliknya. marilah Mari ceritakan padanya Ceritakan segala kesusahanmu. Dia Dengar doaku dan Dia jawab selalu. Dan Bila ku akan berdoa, sinar api kecil nyala. Jadi berapilah cinta padanya. Now let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our trouble. He will Hear our faintest cry. He will Answer by and by. you Feel a little prayer wheel turning. you will Now a little fire is burning. you will Find a little talk with my Jesus makes it right. Makes it right. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi umat Tuhan yang mengikuti KKR.net ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya Riri Simbolon mewakili segenap panitia undur diri seraya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok malam di malam kelima. Tuhan memberkati.